Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wak Arun. Cerita berlanjut dengan penjelasan bahwa karena pertarungan tim Shrek yang OP banget, situasi luar biasa memicu perhatian dari markas besar Colosseum yang terletak di Istana Leluhur. Berkat tim manusia yang hampir mencapai 10 kemenangan berturut-turut, markas Colosseum mengirim pengawas khusus untuk memastikan pertandingan terakhir berlangsung dengan adil. Yingji yang mengetahui tingkat kesulitan lawan mereka sempat menyarankan agar tim Shrek tidak ikut bertanding dan menawarkan jalur aman untuk masuk ke Istana Leluhur dengan menyamar sebagai monster. Namun tawaran itu tentu ditolak. Mereka sadar meski menyamar bisa membantu, namun tidak akan memberi kebebasan untuk mencapai tujuan utama, yaitu mengikuti lelang. Dengan tekad bulat, mereka memutuskan untuk menghadapi pertandingan ke-10 meski resikonya tinggi. Singkat cerita, di tengah persiapan itu, mereka berkultivasi di lembah emas. Di bawah pohon emas, tim Shrek bersama para gadis rubah merah berlatih keras. Di sisi lain, Tangsan terus memperdalam kultivasinya dengan mantap. Transformasi rubah surgawi dan transformasi waktunya akhirnya ditingkatkan hingga sejajar dengan kemampuan teman-temannya. Xuan Tiangong miliknya kini stabil di tingkat 8. Namun ia tidak terburu-buru meningkatkan basis kultivasi. Melalui pemahaman mendalam, Tangsan menyadari bahwa peningkatan kultivasi harus sejalan dengan peningkatan transformasi Dewa Iblis. Jika salah satunya tertinggal, maka peningkatan di masa depan akan menjadi sangat sulit. Ia bahkan sengaja menahan laju peningkatan kultivasinya yang sebenarnya sudah layak menembus tingkat 9. Ia memilih untuk menunggu karena ia memahami untuk mencapai tingkat dewa dibutuhkan fondasi yang sangat kuat. Sementara kultivasinya ditahan, ia memfokuskan upaya pada peningkatan kekuatan spiritual. Namun alih-alih menggunakan untuk serangan atau transformasi langsung, ia memanfaatkan kekuatan spiritualnya untuk memelihara kesadaran. Diketahui bahwa di pesawat ini, kesadaran spiritual yang menembus batas akan langsung menarik perhatian dan serangan dari penguasa pesawat. Maka dari itu, Tangsan menempuh jalan yang lambat, menyembunyikan potensinya dan terus menumbuhkan kesadaran secara hati-hati. Seiring waktu, ingatannya menjadi semakin jernih. Ya, untuk menjaga keamanan, Tangsan sengaja menyegel sebagian ingatannya. Satu-satunya hal yang paling Tangsan ingat ialah kebersamaan dengan istrinya. Namun dengan kesadaran yang semakin pulih, perlahan-lahan kekuatan berpikir dan pengalaman hidupnya sebagai Raja Dewa dari kehidupan sebelumnya kembali utuh. Dijelaskan bahwa hampir setiap alam semesta, kelahiran seorang Raja Dewa merupakan harapan tertinggi, satu-satunya jalan untuk merubah seluruh dimensi menjadi alam dewa. Namun kenyataannya sangat sulit. Banyak alam kuat yang terjebak di ambang pintu ini tak mampu melahirkan Raja Dewa. Hal yang sama berlaku bagi benua Falan. Bagi Tangsan, satu-satunya cara untuk benar-benar menguasai dunia ini adalah dengan memulihkan kultivasi lamanya sebagai Raja Dewa. Namun saat membayangkan Raja Dewa, ia gak jadi berpikir sejauh itu. Fokus utamanya adalah memperkuat kesadaran spiritualnya dan menembus keterbatasan. Singkat cerita, setengah bulan berlalu. Meski setengah bulan berkultivasi tanpa henti, mereka tak mengalami banyak peningkatan. Saat pertandingan ke-10 semakin dekat, suasana menjadi semakin intens. Di bawah pohon emas, Tangsan menatap rekan-rekannya sebelum bertanya, apakah kalian siap? Mendengar hal itu, semuanya terutama Wu Bingji mengatakan siap. Keesokan harinya, berita mengguncang seluruh kota Kerry tentang tim Shrek yang akan menghadapi pertandingan ke-10. Harga tiket melambung 3 kali lipat, namun tetap ludes dalam sekejap. Selama 3 hari menjelang pertandingan, topik ini menjadi bahan pembicaraan utama di jalan-jalan. Singkatnya, hari yang dinanti pun tiba. Ketika Tangsan dan 5 rekannya tiba di luar Colosseum, mereka segera menyadari betapa berbeda suasana hari ini. Tak lama kemudian, mereka disambut oleh si kera yang kali ini tampak jauh lebih serius dari biasanya. Ia membawa mereka ke ruang tunggu untuk menyampaikan pertanyaan dengan sungguh-sungguh.
Apakah kalian benar-benar ingin mengikuti permainan terakhir ini? Masih ada waktu untuk mundur. Kalian sudah mencatat 9 kemenangan, rekor terbaik dalam sejarah umat manusia. Tak ada yang tahu siapa kalian di balik topeng. Kalian bisa mundur dan tetap hidup. Namun Wu Bingji mengungkapkan dengan penuh keyakinan bahwa kami tahu ini bisa menjadi akhir dari hidup kami. Tapi ini juga pertama kalinya umat manusia memiliki harapan. Jika kami mundur tanpa bertarung, harapan itu akan sirna. Kami bertarung bukan hanya untuk menang, tapi untuk menyalakan api harapan di hati semua orang. Monster seperti si kera tak akan paham apa yang ia rasakan. Mendengar hal itu, iblis kera hanya tersenyum sebelum pergi. Wu Bingji memandang rekan-rekannya dan berkata dengan nada berat bahwa hari ini mungkin kita akan mati. Jika ada yang ingin berhenti, itu tidak masalah. Selama satu orang tetap berdiri, Shrek belum kalah dan harapan manusia tetap ada. Guli tersenyum menyingkirkan rasa takutnya. Ia mengungkapkan kalau semua orang takut mati termasuk dirinya. Tapi ini bukan hanya tentang kita, ini tentang harapan umat manusia. Di sebelah, Cheng Zicheng melangkah maju mendekati Wu Bingji. Ia tersenyum sebelum menghentikan Wu Bingji yang hendak menyuruhnya mundur. Kemudian ia mengajak Wu Bingji ke tempat sepi karena ada sesuatu yang ingin ia ungkapkan. Sebelum Wu Bingji bisa merespon, Dubai mengolok-olok dari belakang menyuruh Cheng Zi supaya jangan buat drama dulu. Hari ini keberuntungan mereka bagus, jadi jika ada sesuatu yang ingin dikatakan, katakan saja sesudah pertandingan. Cheng Zi pun marah. Dengan wajah serius, ia menatap Wu Bingji dan meraih lengan bajunya meminta kepercayaan. Wu Bingji terdiam sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu memeluknya erat, pelukan tanpa kata namun penuh makna. Melihat akan hal itu, Tang San dan kawan-kawan sontak tercengang. Perasaan Cheng Zi terhadap Wu Bingji selama ini bukan rahasia, tetapi Wu Bingji selalu menjaga jarak. Saat napas hangat Wu Bingji menyentuh telinganya, ia berkata lembut, jangan katakan apa-apa dulu. Ketika pertandingan selesai, ia akan mendengarkan semuanya. Lalu dengan senyum ringan, Wu Bingji melepaskan pelukannya dan membenarkan perkataan Dubai bahwa ini bukan saatnya bikin drama. Mendengar hal itu, Cheng Zicheng mengangguk dengan malu. Wu Bingji kemudian bertanya ke Tang San apakah pemuda tersebut punya kejutan lain untuk mereka. Tang San menggelengkan kepala, namun hari ini ia akan menjadi kapten. Keempat rekannya terdiam sesaat, lalu mata mereka bersinar bersamaan. Mereka tahu kekuatan Tang San mungkin masih misteri dan mungkin dalam pertandingan berikutnya ia akan menunjukkan kemampuan dia yang sebenarnya. Tang San mengulurkan tangan kanannya. Satu persatu semua rekan menumpukkan tangan mereka. Dengan penuh semangat, Tang San meneriakkan satu kalimat. Selaike jayo, selaike jayo, selaike, 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 selaike jayo. Kembali ke Koloseum yang di antara kerumunan tampak barisan manusia yang tegak. Mereka adalah guru-guru dari Akademi Penebusan dipimpin langsung oleh Wali Kota Zhang Haosuan. Guru Yu tampak mengepalkan tangan, bibir bawahnya tergigit cemas. Sementara itu, Shiro tampak lebih tenang duduk di samping Zhang Haosuan dengan senyum tipis. Gurumu akhirnya angkat bicara, apakah Zhang Haosuan benar-benar yakin dengan keputusannya ini? Zhang Haosuan menjawab bahwa yakin atau tidak ada gunanya menyesal sekarang. Shiro pun menenangkan semua orang karena kapan Zhang Haosuan bertindak tanpa keyakinan. Dan ya, ucapan itu memberikan sedikit kepercayaan kepada yang lain. Tak lama kemudian, gerbang besar Koloseum terbuka perlahan. Di tengah sorakan yang menggema, kedua tim mulai memasuki arena. Dari tim Shrek, Wu Bingji melangkah paling depan diikuti oleh Tang San dan yang lainnya. Di sisi yang berlawanan, saat gerbang sebelah terbuka, 5 sosok muncul dari balik bayangan. Sorakan penonton meledak seketika menggentarkan seluruh arena. Di antara mereka, satu sosok berdiri di tengah dan langsung menarik perhatian semua orang. Pria itu tinggi menjulang sekitar 2,5 meter dengan tubuh kekar. Di kedua tangannya, ia memegang sebilah pedang besar. Tatapannya dingin menyapu tajam ke arah tim Shrek. Hanya Tang San yang tetap tenang, yang lain tak bisa menyembunyikan rasa gentar mereka. Sosok ini bukanlah lawan biasa, dia merupakan legenda Koloseum, pembunuh kejam tanpa nama yang diberi julukan
tak seorang pun yang tahu nama aslinya atau mungkin dia memang tak ingin menyebutkannya. Yang pasti dia merupakan pembunuh berdarah dingin yang pernah membunuh Yushi, iblis bermata satu tingkat 9 dalam duel 1 lawan 1. Sebelumnya, Tang San sempat berpikir untuk menantang Yushi suatu hari nanti. Tapi kini orang yang bahkan mampu membunuh Yushi berdiri tepat di hadapannya. Diketahui bahwa si dia memiliki 2 garis keturunan langka, yaitu singa emas dan harimau emas suci. Adapun tingkatan garis darahnya ada di kelas 2 puncak. Karena belum ada nama, kita panggil saja Xiaomal. Adapun tingkatan kultivasi Xiaomal sudah mencapai tingkat 9 puncak. Rekannya juga bukan monster yang lemah. 3 di antaranya mencapai tingkat 8 dan 1 di tahap awal tingkat 9. Kemudian sang pembawa acara mengumumkan dengan penuh semangat bahwa duel hari ini akan menentukan nasib. Satu pihak akan menjadi bangsawan dan pihak lain mungkin akan menemui ajalnya. Dari kejauhan, Xiaomal membuka matanya perlahan. Tatapan dinginnya langsung mengarah pada Wu Bingji. Seketika Wu Bingji merasa pikirannya membeku dan tubuhnya nyaris hancur oleh niat membunuh tak kasat mata. Ia pun sadar kalau kekuatan Xiaomal jauh lebih mengerikan dari apa yang ia pikirkan. Namun saat rasa takut mulai menguasainya, Tang San berdiri di hadapannya. Begitu ia maju, tekanan hebat yang mencekik Wu Bingji lenyap dalam seketika. Saat itu juga tatapan Xiaomal berubah. Ia yang awalnya menganggap pertarungan ini remeh kini mulai tertarik. Ada sesuatu yang berbeda dari lawan yang berdiri di hadapannya ini. Tang San sudah menyiapkan segalanya sejak awal. Taktiknya jelas bahwa ia sendiri yang akan menghadapi Xiaomal, sementara Wu Bingji dan yang lain akan bertarung melawan 4 anggota tim lainnya. Sesaat kemudian Tang San mengepalkan tangan kanannya. Cahaya merah gelap menyala dan sebuah palu penghancur langit muncul di tangannya. Ketika komentator mengatakan mulai, 4 rekan Xiaomal mulai bergerak. Merespon akan hal itu, Dubai mengaktifkan formasi spiritual yang memperkuat rekan-rekannya. Ya, formasi ini sengaja Yingji berikan agar tim Shrek menang. Jika tim Shrek menang, mereka bisa ke istana leluhur untuk bertemu dengan kultivator ahli formasi dari cerita karangan Tang San kemarin. Di tengah kekuatan formasi yang aktif, Tang San melangkah keluar untuk Baiwan bersama Xiaomal. Xiaomal melangkah maju dengan kecepatan tinggi. Tang San pun juga gak kalah cepat membuat keduanya saling mendekat. Keduanya pun melompat tinggi pada waktu yang sama. Di puncak lompatan, Xiaomal memusatkan seluruh api emasnya ke pedang raksasanya sebelum mengayunkan ke arah kepala Tang San. Akan tetapi, ketika pedang Xiaomal hendak mengenai Tang San, lantas pemuda tersebut membagi tubuhnya menjadi 2, membuat penonton terheran. Di tengah medan, mata Xiaomal menyepit. Pedangnya yang besar dengan paksa ditarik kembali. Kedua sosok yang semula tampak terbelah ternyata adalah 2 bayangan yang goyah sesaat lalu melesat menjauh puluhan meter keluar dari lingkup cahaya emas. Kemudian mereka bergabung menjadi satu. Di tribun, semua penonton tampak kebingungan. Hanya segelintir yang menyadari apa yang benar-benar terjadi. Bibir Zheng Haosuan bergetar pelan, mengepalkan tangan tanpa sadar. Dengan suara lirih ia bergumam bahwa muridnya memang se-OP itu. Di sebelah dengan indera ilahinya, Shiro menyaksikan kembali momen menegangkan itu. Serangan Xiaomal adalah tebasan yang menggabungkan kekuatan spiritual yang bahkan setara dengan ledakan tingkat dewa. Serangan itu seharusnya tidak bisa dihindari oleh siapapun di bawah level dewa. Namun Tang San berhasil. Ia menggunakan teknik langkah bayangan hantu, menciptakan ilusi dan bergerak melampaui jangkauan pedang, menghindar dengan presisi dan kecepatan luar biasa. Saat melewati Xiaomal, ia tidak hanya menghindar tapi juga mencari celah untuk menyerang balik. Xiaomal pun merespon dengan menarik kembali pedangnya lalu memutar arah serangan. Shiro berpikir bahwa meski dia menggunakan kesadaran spiritual tingkat tinggi, ia tidak akan mampu menghindar dari serangan sehebat itu. Namun Tang San tidak hanya bisa menghindar tetapi juga membuat lawannya tidak dapat melanjutkan serangan. Hal ini membuktikan kalau kekuatan spiritual Tang San lebih kuat
kuat dari dirinya. Sementara itu, 4 anggota tim Siomal melepaskan serangan kuat mereka kepada 4 anggota tim Shrek. Namun tepat sebelum serangan itu mengenai, pola cahaya keemasan di bawah kaki tim Shrek berubah. Dalam sekejap, keempat anggota tim Shrek menghilang berteleportasi ke sisi lain medan. Dan ya, serangan musuh pun mengenai udara kosong. Dubai yang memimpin taktik ini tersenyum puas. 3 hari sebelumnya, Tangsen merancang taktik pertempuran ini dengan cermat. Ia menyimpulkan bahwa di tim ke-10 hanya Siomal yang merupakan ancaman sejati meskipun 4 anggota lainnya tidak boleh diremehkan. Namun keempat lawan tersebut diketahui lebih mengandalkan pertarungan jarak dekat dan tidak memiliki kemampuan serangan jarak jauh. Menyadari kelemahan ini, Tangsen mengatur agar si iblis rusa meminjam formasi teleportasi dengan iming-iming karangan bebas sebelumnya. Jadi tugas penting ini diberikan kepada Dubai yang memiliki kekuatan spiritual terkuat setelah Tangsen. Dengan kemampuannya, ia dapat mengaktifkan teleportasi setiap 10 detik tanpa kelelahan yang berarti. Adapun taktiknya gini, menggunakan formasi teleportasi untuk terus menjauh dari lawan. Pada saat yang sama, mereka mencari celah untuk menyerang balik. Lawan akan kelelahan karena jarak teleportasinya sangat jauh. Di sisi lain, mereka tak bisa bergerak lurus karena Siomal gak suka jika pertarungannya diganggu. Tak peduli siapapun yang mengganggu pertarungannya akan ia bunuh, termasuk anggota tim sendiri. Dengan demikian, tim Siomal akan sangat kelelahan karena terus memutar.